I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that. Nathan ini gila orang ini, teman-teman. Ini luar biasa. Kalau Indonesia tidak memiliki sosok seperti Nathan, saya tidak tahu apakah Indonesia ini mampu. Dia sabar gitu kan ya, tidak pernah terpancing emosinya, skillnya juga bagus meskipun memang dia tidak punya kecepatan. Tapi untuk apa punya kecepatan kalau hanya digunakan untuk berlari, tapi tidak memiliki kecerdasan? Menurut saya begitu, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya juga pemain bola. Dan di situ sebetulnya ada Arhan. Arhan juga punya kesempatan sebenarnya teman-teman untuk menghalau bola, tapi Arhan sendiri cuma berdiri aja gitu, tidak ada reaksi sama sekali ataupun sekedar mencoba untuk mengganggu pergerakan pemain nomor 10 tadi. Apakah layak kemudian kita punya pemain yang sudah berjasa mengantarkan Indonesia maju ke 18 besar, dan ini adalah legacy, ini adalah sejarah yang ditorehkan. Lalu kemudian setelah dia bermain buruk misalnya, lalu kita caci maki dia, bahkan sampai ke kepribadinya seperti itu. Tidak perlu. Kita harus mengucapkan terima kasih terlepas ada kegagalan. Tapi kan masih ada playoff, teman-teman, gitu loh. Kalau misalnya playoff dia mampu mengalahkan Guinea begitu, apakah kemudian caci maki Anda itu bisa kalian tarik dari pernyataan Anda? Kan tidak, sudah terlanjur ada di media sosial yang wajar-wajar saja begitu. Karena ini adalah pahlawan buat kita begitu. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak. Teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga hari ini kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini jumpa kembali dengan Biodika Sport Channel ini, dan hari ini kita akan sedikit mengulas tentang bagaimana permainan atau pertandingan Indonesia melawan Irak kemarin, teman-teman, yang berakhir atau berkesudahan dengan 2-1, yang pada akhirnya Indonesia gagal menduduki peringkat ketiga di Piala Asia, dan tentu itu artinya juga Indonesia harus melakukan playoff untuk berhadapan dengan Guinea agar bisa kemudian berpartisipasi di Olimpiade Paris Juni yang akan datang. Itu pun teman-teman kalau misalnya Indonesia mampu mengalahkan Guinea, karena Guinea itu tidak lebih buruk dari Irak. Guinea itu adalah wakil dari Afrika, dan kita tahu tim-tim dari Afrika ini adalah tim yang bagus, fisik yang bagus, yang luar biasa, dan Guinea ini memang harus menjalani playoff juga, karena kemarin di Afrika dia berada di peringkat ketiga, dan itu pun sebetulnya agak dramatis. Mestinya Guinea punya kesempatan sebetulnya untuk langsung masuk ke Olimpiade, tapi ya akhirnya Guinea kalah dari Maroko pertandingan terakhirnya kalau tidak salah begitu, dan harus melakukan playoff bersama dengan Indonesia begitu. Dan pada pertandingan semalam, teman-teman, saya sangat kecewa sesungguhnya, karena saya tidak tahu, semoga teman-teman netizen tidak menghujat saya begitu, karena memang Indonesia performa atau permainan Indonesia secara keseluruhan itu betul-betul di bawah performa pada saat pertandingan sebelumnya.
sangat buruk teman-teman. Kalau misalnya kita compare dengan pertandingan di fase grup, ini adalah pertandingan yang sangat buruk begitu kan ya. Tetapi kalau misalnya kita compare dengan pertandingan melawan Uzbekistan, maka pertandingan Indonesia semalam masih lumayan begitu kan, masih cukup bagus karena secara statistik itu Indonesia memang sedikit menguasai penguasaan bola, passing dan sebagainya, meskipun peluang-peluangnya banyak juga, cuma tendangannya kemana-mana teman-teman ya. Saya tidak tahu kenapa Indonesia semalam begitu bermain buruk. Saya menduga bahwa Indonesia atau pemain-pemain kita ini mungkin karena kecapean, tapi saya pikir itu bukan alasan ya teman-teman ya, bukan alasan, sebab kita sudah bisa, pasti pelatih juga sudah bisa mengantisipasi. Saya lebih mengatakan bahwa kebanyakan pemain-pemain kita kemarin ini lebih mengandalkan individu. Saya yakin Sintayong tidak akan pernah menginginkan anak asuhnya bermain dengan cara seperti tadi malam teman-teman. Dan pada akhirnya ya udah, konsekuensinya adalah Indonesia harus berada di peringkat keempat dan harus melakoni playoff begitu. Mestinya kita bisa mengalahkan Irak, iya kan? Kita sudah memiliki peluang 1-0. Kita sudah memiliki kesempatan untuk menang sesungguhnya atas gol yang dilakukan Ivan Jenner yang langsung dieksekusi dari luar kotak penalti. Ini gol yang sangat indah teman-teman. Gol yang sangat indah. Cuman yang tidak indah itu menurut saya adalah selebrasinya. Kenapa mesti harus berlari keluar lapangan dan sebagainya. Seperti berlebih-lebihan kalau menurut saya. Sebab apa? Ini masih lama, pertandingan masih lama gitu kan. Belum tentu Anda itu ketika berhasil melesakkan 1 gol lalu kemudian Anda akan menang. Jadi biasa aja kalau melakukan selebrasi itu. Meskipun mungkin beberapa teman-teman ingin mengatakan bahwa ya itu kan karena ekspresi kebahagiaan. Itu kan karena Ivan Jenner punya ekspektasi besar terhadap kelolosan Indonesia lebih cepat ke Olimpiade, makanya kemudian mengekspresikan dengan cara seperti itu. Ya itu sah-sah saja sih, wajar-wajar saja. Tetapi kalau saya menilai mestinya selebrasinya tidak perlu seperti itu, biasa aja gitu kan ya, sehingga tidak terkesan tidak terkesan sombong. Tapi Ivan Jenner dibawa pertama teman-teman, saya mengatakan bahwa pemain ini masih bisa bermain bagus, kemudian masih bisa terus berkolaborasi dengan Marcelino, kemudian Arhan, lalu kemudian Nathan begitu, masih luar biasa di babak pertama, meskipun ya memang penguasaan bola itu hanya berkutat di pertahanan kita begitu, jarang sekali kemudian kita ada terobosan yang begitu sangat membahayakan, jarang sekali itu terjadi teman-teman. Nah, saya tidak tahu ketidakhadiran Rizky Ridho ini apakah kemudian membuat permainan Indonesia begitu tidak ada chemistry-nya, begitu terkesan seperti tidak ada yang menjadi menjadi panutan. Justin Hubner ketika menggantikan posisi Rizky Ridho, dan ini juga adalah pertama kali dia mengemban tim kapten begitu, dia bermain bagus teman-teman. Dia betul-betul menggantikan Rizky Ridho, sekalipun mungkin ada yang mengatakan bahwa Justin Hubner ini adalah pemain yang tidak sebagus Rizky Ridho. Kalau saya mengatakan pemain ini justru bisa melampaui permainan Rizky Ridho, karena Justin Hubner ini bisa mendelay bola mulai dari awal. Kalau lepas ada kesalahan yang mengantisipasi bola, yang kemudian bola dikuasai oleh Ali Jasem. Yang kita tahu Ali Jasem ini adalah pemain yang sangat mobile, berada di mana-mana, skill individunya juga luar biasa. Ini yang merepotkan pemain-pemain Indonesia pada pertandingan tadi malam. Kita tahu bahwa Ali Jasem ini sulit sekali, licin, pemain ini licin, susah ditebak pergerakannya dan berada di mana-mana.
orang ini teman-teman. Nah, ketika kemudian ada umpan direct ke dia, sebetulnya Justin Hannah bisa menguasai bola itu kalau misalnya sepersekian detik dia tidak salah mengantisipasi pergerakan bola gitu kan ya. Nanti saya coba akan perlihatkan bagaimana Justin Hubner itu mencoba untuk ingin menghalau bola, tetapi ternyata bolanya liar, kemudian berputar atau kemudian lebih mendekat ke Ali Jasem ini, yang kemudian 1-2 sentuhan langsung lakukan syuting dan ya udah gol hasilnya, tendangan yang bagus, tendangan yang luar biasa. Nah, itu gol kedua. Gol yang pertama ini juga sangat merasa heran. Kenapa kemudian ketika ada tendangan corner kick begitu, Hernando tidak mampu sebetulnya menguasai bola dengan baik. Bahkan saya yakin Hernando kemarin tidak ingin menangkap bola, tapi hanya ingin ditinju saja begitu. Tapi sayangnya tinjunya juga tidak terlalu, akurasinya juga tidak terlalu bagus. Dan ketika pemain nomor punggung 10 kalau tidak salah mengheading bola ke arah gawang, dan di situ sebetulnya ada Arhan. Arhan juga punya kesempatan sebenarnya teman-teman untuk menghalau bola, tapi Arhan sendiri cuma berdiri aja gitu, tidak ada reaksi sama sekali ataupun sekedar mencoba untuk mengganggu pergerakan pemain nomor 10 tadi. Kalau tidak salah pemain 10 ya itu. Nah, saya merasa heran, padahal pola Sintayong itu adalah 4-3-3 yang bisa berubah menjadi 3-4-3 begitu. Nah, ada banyak yang berkembang teman-teman di media sosial atau di sosial media. Kenapa kemudian VAR atau kemudian rekaman-rekamannya tidak ditampilkan begitu? Ini bukan sebuah pelanggaran, ini adalah tidak ada sedikit pun pelanggaran di situ. Jadi tidak perlu ada panggilan ke wasit lapangan oleh wasit yang bertugas di video asisten referee, tidak perlu, karena ini tidak ada pelanggarannya dan tidak perlu ditayangkan ulang itu gol seperti itu, kecuali memang di situ ada disinyalir sebuah pelanggaran, maka pastinya petugas VAR itu akan mencoba untuk menayangkan video dari berbagai angle gitu. Jadi baik, secara keseluruhan saya mengatakan bahwa Irak bermain sangat bagus. Dia memperkuat lini pertahanannya. Kalau tidak salah formasi 6-3-3 begitu kan ya. Ada banyak pemain belakang bertumpuk, ada 1-3-4 sampai 6 pemain yang bertumpuk di belakang pertahanan Irak, sehingga kemudian itu juga yang menyulitkan Indonesia untuk mencoba untuk memainkan bola dari kaki ke kaki untuk menusuk ke pertahanan lawan. Dan ya sudah, pada akhirnya Indonesia harus mengalami kekalahan teman-teman. Kita mesti juga harus tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghujat, boleh mengkritik, tapi tolong teman-teman di media sosial jangan mengkritik dengan keras, karena pemain-pemain kita itu sudah berusaha dengan baik untuk berjuang hingga sampai saat ini gitu kan. Sudah banyak yang dia lakukan, sudah banyak yang dia korbankan untuk membela tanah air di dunia sepak bola. Jadi mereka sudah meninggalkan keluarganya, anak istrinya begitu kan, demi apa? Demi merah putih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengkritiklah dengan bagus, jangan menghujat pribadinya. Lalu kemudian juga teman-teman yang ada di timnas, saya melihat di media sosial itu ada juga yang menanggapi kritikan-kritikan pedas daripada daripada pendukung fanatik timnas Indonesia. Tidak perlu juga kalau misalnya Anda memutuskan untuk menjadi pemain profesional, kritik apapun yang ditujukan kepada Anda, maka Anda tidak boleh juga menanggapinya. Kalau misalnya Anda menanggapinya, berarti Anda levelnya adalah level penonton. Anda ada level pendukung, bukan pemain di situ, teman-teman. Ya enggak? Coba teman-teman
dalami pernyataan saya ini. Menurut Anda, apakah layak kemudian kita punya pemain yang sudah berjasa mengantarkan Indonesia maju ke 18 besar, dan ini adalah legacy, ini adalah sejarah yang ditorehkan. Lalu kemudian setelah dia bermain buruk misalnya, lalu kita caci maki dia, bahkan sampai ke kepribadinya seperti itu. Tidak perlu. Kita harus mengucapkan terima kasih terlepas ada kegagalan. Tapi kan masih ada playoff, teman-teman, gitu loh. Kalau misalnya playoff dia mampu mengalahkan Guinea begitu, apakah kemudian caci maki Anda itu bisa kalian tarik dari pernyataan Anda? Kan tidak, sudah terlanjur ada di media sosial, ada di sosial media begitu. Nggak akan mungkin Anda bisa tarik pernyataan itu begitu. Makanya sebelum Anda melakukan koreksi, marah apapun itu bentuknya, ya yang wajar-wajar saja begitu. Karena ini adalah pahlawan buat kita begitu. Secara keseluruhan memang permainan Indonesia tidak bagus. Individunya banyak kehilangan bola, kecuali Nathan. Nathan ini gila orang ini, teman-teman. Ini luar biasa. Kalau Indonesia tidak memiliki sosok seperti Nathan, saya tidak tahu apakah Indonesia ini mampu bermain cantik seperti sekarang ini gitu. Pemain ini gila, luar biasa. Meskipun usianya masih muda begitu. Usianya masih muda, tapi mereka punya kedewasaan. Harusnya orang ini layak jadi pemimpin di dalam tim ini. Kalau menurut saya gitu kan, layak jadi kapten timnas. Dia sabar gitu kan ya, tidak pernah terpancing emosinya, skillnya juga bagus meskipun memang dia tidak punya kecepatan. Tapi untuk apa punya kecepatan kalau hanya digunakan untuk berlari? Gitu kan? Sebesar apapun kecepatan Anda, kalau Anda berlari dengan 2 lawan 1, selesai juga Anda begitu kan. Jadi tidak perlu juga dengan kecepatan, meskipun kecepatan itu juga harus ada, harus didukung. Tetapi tidak penting juga kalau hanya dengan kecepatan tapi tidak memiliki kecerdasan. Menurut saya begitu, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya juga pemain bola. Sehari-hari saya juga berkutat di olahraga ini. Jadi kita tahu betul bagaimana situasi psikologisnya begitu kan ya. Jadi Nathan ini saya katakan luar biasa, pemain yang luar biasa. Sintayong sangat beruntung punya pemain seperti Nathan karena dia memiliki konsistensi permainan yang sangat bagus gitu kan. Mulai dari awal sampai akhir. Sampai sekarang ini, entah nanti kalau bermain dengan Guinea apakah masih bisa sekonsisten ini, tetapi yakin kalau saya melihat sosok pemuda keturunan ini, saya pikir dia masih mampu memberikan warna tersendiri untuk permainan Indonesia nantinya. Meskipun saya tidak mengecilkan juga arti keberadaan teman-teman yang lain, tapi memang untuk permainan tadi malam, saya tidak membahas permainan yang kemarin. Kalau yang kemarin luar biasa, secara keseluruhan kita bermain bagus, tapi permainan yang tadi malam ini yang ingin saya ulas. Jadi jangan disangkut kepautkan juga dengan permainan bagus kita yang kemarin. Jadi yang tadi malam ini betul-betul sangat-sangat menyesakkan dada. Kami yang menonton itu betul-betul merasa tidak seperti kami ingin segera meninggalkan layar televisi kami begitu. Pada akhirnya Sintayong mengucapkan rasa terima kasih kepada pemainnya, terima kasih kepada seluruh pendukung Indonesia, terima kasih kepada federasi, terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Indonesia yang mendukung timnas kali ini gitu kan ya. Ya dia gagal kali ini membawa Indonesia menduduki peringkat ketiga dan membawa langsung ke Olimpiade. Tetapi masih ada pertandingan berikutnya, berharap Sintayong masih bisa memberikan permainan terbaiknya. Langsung saja saya akan bacakan teman-teman bagaimana pernyataan Sintayong di sesi preskon kemarin. Selamat kepada tim Irak yang lolos ke Olimpiade. Tentu sayang sekali dengan hasilnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kami masih punya peluang untuk lolos.
setelah melawan Guinea, setelah memenangkan pertandingan melawan Guinea, begitu maksudnya teman-teman. Pada laga hari ini, kedua tim berjuang keras untuk memenangkan pertandingan, perebutan tempat ketiga dan maju ke Olimpiade. Kedua tim bermain bagus dan berhasil dan bekerja keras, tetapi saya sangat berterima kasih kepada para pemain saya atas upaya besar mereka dalam pertandingan ini. Sudah saya terima kasih. Semoga Indonesia mampu menaklukkan Guinea dan berhasil teman-teman untuk maju ke Olimpiade meskipun berada di peringkat keempat. Kalau berhasil menang, itu artinya kita berada di grup A bersama dengan tim yang sedikit lebih kualitasnya di bawah, mungkin di bawah Maroko, mungkin di bawah Ukraina, mungkin di bawah Perancis kalau tidak salah begitu. Karena di sana ada Selandia Baru, ada Amerika, ada siapa lagi? Ya, lebih mudah lah. Semoga timnas kita lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.